Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kalian mendapatkan barokah dari Allah. Amin. Semut dan kuda, ya. Pada suatu hari ada seekor kuda membawa beban, ya kurang lebih nggak ada separuh dari berat tubuhnya lah, ditaruh di atas punggungnya. Kemudian tuannya itu menunggangi kuda tersendiri. Jadi tuannya itu bawa dua kuda, satunya untuk bawa barang dan satunya untuk membawa dia. Di tengah perjalanan mereka berhenti beristirahat. Hari siang panas terik dan kuda itu dikasih makan dan minum, sementara tuannya duduk di bawah pohon dan membawa bekalnya sendiri, makan dan minum. Sedang menikmati makanannya, sang kuda ini menatap pohon di mana dia berdiri. Depannya ada pohon dan serombongan semut sedang turun dari pohon itu. Serombongan semut. Semutnya membawa sebuah benda makanan. Berat makanannya itu 5-6 kali dari tubuh si semut. Dan sebagian juga bawa sendiri, sebagian bawa berkotongan. Mereka bernyanyi, bersiul sambil jalan dengan riang gembira. Sang kuda terkagum-kagum melihat betapa gembiranya si semut tadi. Kemudian badannya pegal-pegal dia, si kuda itu, dan dia merasa beban itu, merasa penat. Nah, lalu sang kuda ini menyapa sang semut, "Hai semut," gitu. "Halo kuda," kata salah satu semut yang merupakan semut yang paling senior di situ. "Kamu kok happy banget, Mut?" gitu, kata si kuda. "Bebanmu banyak, sementara aku capek banget. Aku tertekan sekali. Padahal yang di punggungku itu nggak ada lebih berat dari tubuh saya. Kamu kok kayaknya riang sekali. Aku jadi iri lihat kamu." Gitu. "Oh itu," kata si semut. "Menurutmu kenapa ya semut ya? Kamu kok gembira, saya kok merasa sedih dan merasa tertekan." Gitu. Semut itu lalu berpikir sejenak dan dia bilang, "Oh iya kah? Iya. Aku mau tanya dulu." "Boleh, boleh. Itu yang di punggungmu itu beban milik siapa?" sang kuda. "Apakah beban itu miliknya kamu atau orang lain?" Gitu. Kudanya menjawab, "Ya jelas ini kan milik tuanku. Ini bukan milikku. Aku hanya disuruh untuk membawa beban ini kemanapun sang tuan itu mau." Gitu. "Oh begitu." Lalu semut bilang begitu. "Mungkin karena itu kuda." "Loh karena itu gimana?" Gitu. "Ini barang yang aku bawa ini adalah bahan makanan, sisa-sisa dari buah-buahan yang tidak habis dimakan oleh para burung-burung dan hama lainnya." Gitu.
Jadi ini milik kami sendiri, jadi kami gembira karena barang ini adalah untuk persediaan makanan kami di tempat tinggal kami nanti, biar nanti Ibu Ratu yang ngatur gitu. Oh gitu ya. Nah teman-teman, ceritanya stop di situ. Jadi ada kata yang berkesan buat saya. Cerita ini mungkin udah sering ditampilkan di internet, di YouTube gitu ya. Tapi saya pengen ulas lagi. Karena ini penting buat Anda, penting, sangat penting bahkan. Bagaimana pentingnya? Kata-kata yang saya tekankan di sini adalah barang ini milikmu gitu. Pertanyaan si semut gitu. Dan kuda jawab, bukan. Ini bukan milikku gitu. Itu yang saya garis bawahi di situ. Jadi ini teman-teman, buat kita, saya dan kamu, kalau bekerja itu anggap itu pekerjaanmu, anggap itu milikmu, bukan milik orang lain. Loh, kok bisa Pak? Kan itu kan pekerjaannya perusahaan Pak. Kita hanya orang-orang suruhan. Bukan begitu. Jadi satu, apapun posisi Anda, cleaning service ke, teller ke, pelayan ke, itu adalah pekerjaanmu, pekerjaan milikmu. Karena Mas, Mbak, sekecil apapun gaji yang kamu terima, sekurang apapun dibandingkan kebutuhanmu, ya kan, itu diimbi-imbikan, posisimu itu diimbi-imbikan oleh orang-orang yang di bawah kamu. Jadi Anda harus sadar itu, bahwa sejelek apapun menurut kamu posisi kamu sekarang, secapek apapun, sesusah apapun Anda kerja di situ, itu di bawah Anda atau orang-orang yang masih nganggur di luar kantor Anda itu bermimpi-mimpi ingin kerja di situ. Itu yang pertama. Jadi syukuri dulu, syukur dulu, nanti nikmatnya akan bertambah gitu. Bertambahnya gimana Pak caranya? Nah, syukur, nikmat bertambah gitu. Yang nambah Allah, yang nambah Tuhan kita. Tapi bukan serta-merta seperti itu. Tiba-tiba kamu naik pangkat, tiba-tiba kamu gajinya naik, bukan seperti itu. Namun Anda yang nambah dari pekerjaan Anda. Anda rajin, Anda tekun, dan Anda akan menyenangi pekerjaan Anda. Ya. Kalau Anda menyenangi pekerjaan Anda akan senang, Anda akan happy, gembira gitu dalam mengerjakan pekerjaan Anda. Kalau Anda senang, pikiran Anda akan terang, berkembang, sehingga Anda punya ide-ide, punya bagaimana cara memperbaiki pekerjaan Anda. Begitu caranya, ya. Jadi dengan bekerja senang, Anda akan mendapatkan keberkahan yang lebih dari pekerjaannya. Tapi yang pertama tentukan dulu, apakah tempat saya bekerja ini sudah fix, sudah saya tentukan sebagai tempat
bekerja saya. Itu Anda pastikan dulu, Mas. Kenapa? Karena itu nanti yang akan menjadi masa depan Anda gitu. Jelaskan dulu. Perusahaannya udah jelas. Udah jelas, perizinannya udah jelas. Itu perlu Anda cari informasi gitu. Kalau udah jelas, ya. Udah berapa lama perusahaan itu ada di situ? Gitu. Ini penting karena meskipun Anda bersyukur udah dapat kerjaan di situ, tapi tenang dulu, santai dulu. Lakone opo iki. Jadi santai dulu, jangan sampai Anda bekerja 1 tahun, tahun depan udah nggak ada, ditutup. Nyoro kan bahasa lasemnya itu nyoro, sengsara Anda. Udah terlanjur ngangsu motor 2-3 tahun, tahun depan perusahaan itu ditutup. Itu hati-hati. Jadi Anda cari informasi. Kan sekarang banyak berita lewat internet gitu kan. Ya, kalau Anda malas ketemu orang, lihatlah internet. Kalau Anda tidak ingin lihat internet, tanya ke orang-orang sekitar. Pabrik ini kira-kira prospeknya kayak apa ya Pak? Kenapa itu? Kenapa itu layak Anda lakukan? Karena itu masa depan Anda, Pak. Itu masa depan Anda. Anda jangan sembarangan dengan masa depan Anda. Kalau perusahaan itu masih bisa berdiri 5-10 tahun ke depan, alhamdulillah. Anda lanjut aja. Usahanya berarti oke gitu. Syukur lagi itu pemerintahan atau BUMN yang pasti udah akan langgeng perusahaannya. Jadi Anda clearkan dulu ya itu ya. Kalau masih meragukan, ya stop dulu proses ini. Kalau udah fix pasti, maka Anda lanjut ke langkah kedua. Ya, Anda kenali pekerjaannya. Anda harus jadi tenaga ahli di bidang itu. Misalkan Anda di bidang akuntansi, pegang erat-erat itu. Pelajari pekerjaannya. Tidak ada ilmu yang tidak kelihatan. Semuanya ada. Yang penting jangan malu tanya, jangan meremehkan apapun yang ada di meja Anda. Anggaplah itu sumber barokah untuk Anda bekerja. Yang kedua setelah pelajari pekerjaannya, Anda harus pula pelajari orang-orangnya. Ya, jadi Anda bekerja memang Anda misalkan akuntansi gitu, Anda hanya bekerja di pembukuannya. Tapi jangan lupa sebelah Anda orang, belakang Anda orang, depan Anda orang, kiri Anda orang. Jadi kenalilah orang-orang di sekitar Anda. Kenapa? Kita nggak tahu kapan kita membutuhkan mereka. Jadi kalau mau berteman itu adalah yang paling tepat adalah saat kita belum butuh. Jadi sebelum kita butuh, kita kenalan dulu. Jadi before gitu loh. Jadi kita bayar dulu dengan pengorbanan tenaga, ya. Apa sih salahnya ngasih salam gitu kan? Kalau itu lebih tua, Anda hormati. Kalau yang lebih muda, Anda sayangi. Gitu aja. Nanti suatu saat Anda membutuhkan mereka. Saya pastikan itu, pasti. Nah, ketiga, pelajari aturan-aturannya. Jangan Anda serampangan. Kerja pulang. Emang ada Pak? Ya ada lah. Ya, satu channel yang paling pasti adalah Anda deketin orang HRD. Anda tidak boleh minder, tidak boleh rendah diri untuk pergi ke HRD dan berkenalan.
Pak, HRD-nya orangnya galak-galak Pak, atau Pak HRD-nya orangnya tua-tua Pak. Teman, kadang itu yang ada kesulitan itu di kepala kita sendiri, tidak di ruangan mereka. Jadi perasaan minder, perasaan takut salah, itu adanya di hati kita dan pikiran kita. Coba aja Anda masuk ke ruangannya. Kalaupun mereka bertampang galak gitu, kasih salam aja, assalamualaikum Pak. Nggak mungkin lah mereka nggak jawab salam. Ada apa deh? Ini Pak mau tanya, mau konsultasi gitu. Mau konsultasi. Jadi bahasanya jangan mau tanya. Mau tanya itu udah halus tapi terkesan mau menanyakan. Kalau udah menanyakan itu mesti orang kesannya mau nagih apa nih, nagih informasi apa ini gitu. Tapi kalau Pak mau konsultasi, syukur lagi Anda bisa lebih halus. Pak mau minta nasihat, itu sangat membanggakan mereka gitu. Oh monggo Dek, silakan duduk. Nah terus mulai sejak awal Anda kontrak ya, sebelum Anda tetap, itu Anda sudah nyuri informasi. Syukur misalnya nih, Anda tahu orang itu adalah tetangga Anda. Kalau berangkat itu lewat rumah Anda, itu Anda sama-samakan dulu. Jadi, Pak, Bapak tinggal di desa itu ya Pak? Desa X ya? Loh, kok tahu Dek? Iya, kan kalau Bapak berangkat mobilnya kan lewat rumah saya. Itu satu desa sama saya Pak. Oh, kamu anak situ ya Dek? Nah, kalau udah ada persamaan itu, maka Anda di dalam otak sadar dia, Anda menjadi teman. Pak, kalau misalkan rumahnya nggak sama Pak, apalagi Pak? Ya, mungkin bicara hobi. Mungkin kalau dia hobi badminton, Anda hobi badminton, nyambung Dek. Gitu. Jadi pokoknya cari persamaannya. Nah, setelah itu Anda akan akrab dengan HRD karena ini kunci Pak. Kunci. Begitu Anda akrab dulu, jangan langsung minta info. Nanti Anda pulang terus dia terima kasih Pak, ini tadi saya udah selesai kerja, mau pulang kok kayaknya masih penuh jalannya, macet biasanya Pak. Oh iya nggak apa-apa. Kapan-kapan sini lagi boleh ya Pak? Itu. Jadi Anda minta informasi aturan-aturan yang ada, misalnya kontrak untuk menjadi karyawan tetap, syaratnya apa aja. Tapi kembali ya tadi ya, Anda sudah fix itu perusahaan besar itu atau kecil itu, Anda sudah nyaman di situ, Anda akan jadikan itu tempat meniti karir Anda sepanjang hidup. Kalau Anda masih ragu-ragu, quit aja, keluar. Tapi jangan langsung keluar. Anda harus cari tempat dulu supaya Anda tidak lontang-lantung, nanti tidak nganggur gitu. Nah, jadi kembali ke semut tadi, Anda bisa menjadi penikmat pekerjaan Anda sendiri gitu. Zaman gini loh Dek, nyari kerjaan itu nggak gampang. Memang kerja itu capek, tapi lebih capek lagi kalau nganggur. Memang kerja itu pusing, tapi lebih pusing itu kalau kamu pengangguran. Lebih pusing loh Pak, lebih banyak keinginan, lebih banyak pemikiran. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.